Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada video berikutnya. Kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh, pembelajaran 4. Coba kalian baca teks berikut yang berjudul Mengapa Persatuan dan Kesatuan Penting untuk Kesejahteraan Umum. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Nah, setelah kalian sudah membaca teks tersebut, kalian bisa membuat kalimat tanya. Dari bacaan itu menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana, menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku ya. Selanjutnya kita akan belajar matematika pada buku siswa halaman 125 mengenai presentase. Presentase itu adalah cara untuk mengekspresikan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan. Untuk menghitung presentase, kita melihat keseluruhan tersebut sebagai 100%. Mari kita bahas matematika pada halaman 125 pada buku siswa. Soalnya seperti ini. 14 buku mini diselesaikan oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini diselesaikan oleh siswa perempuan. Hitunglah presentase buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan. Kemudian hitunglah presentase buku mini yang diselesaikan oleh siswa laki-laki. Nah, kita cari dulu. Tadi kan laki-laki itu 14 buku, perempuannya ada 16 buku. Kita jumlah, tambah ya. 4 tambah 6 itu 10. Kosong taruh sini, satunya taruh atas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi jumlah keseluruhan itu 30 buku. Nah, pertanyaannya berapa persen buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan? Berarti perempuan dulu. P sama dengan perempuannya 16 ya, per jumlah keseluruhan bukunya 30. Lalu dikali 100%. Tinggal kita cari 16 kali 100, 1600 per atau dibagi 30. Karena di sini ada 1 0, kita coret saja. Atas juga sama, harus dicoret 1 0-nya. Sisanya 160 dibagi 3. Nah, 160 dibagi 3 itu hasilnya 53,3333 dan seterusnya. 3 semua ya. Nah, sekarang kita cari yang berapa persen buku mini yang diselesaikan oleh siswa laki-laki. Kita cari laki-laki itu tadi 14. Jumlah keseluruhan buku itu 30.
dikali 100%. Dikali 14 kali 100 yaitu 1400 per 30. Sama, dicoret. Sisanya 140 dibagi 3, 46,666 dan seterusnya. Inilah hasilnya ya. Tapi coba perhatikan, ini kan di belakang koma 3 itu kurang dari 5, berarti tetap bisa segini. Tapi kalau yang laki-laki 46,66, nah 6 ini lebih dari 5, bisa kita bulatkan jadi 46,7. Nah seperti itu ya. Lanjut ke halaman 126. Nomor 1, Edo membeli 1 lusin donat yang ditempatkan dalam sebuah kotak. Donat tersebut terdiri dari 2 donat rasa stroberi, 3 donat rasa coklat, 6 donat rasa mocha, dan 1 donat rasa keju. Pertanyaannya, tuliskanlah persentase untuk masing-masing rasa donat pada tabel. Nah, tadi stroberinya itu ada 2, coklatnya ada 3, mokanya ada 6, dan kejunya ada 1. Ada soal tadi Edo membeli 1 lusin. 1 lusin itu ada 12. 1 lusin 12 ya. Berarti kita tinggal cari yang A-nya, yang nomor 1-nya. Stroberi dulu. Nah, stroberi. Stroberi itu kan tadi 2. Nah, tadi 1 lusin 12. 2 per 12 dikali 100%. Kita cari deh. Dikali 2 kali 100 ya 200. Dibagi 12. Hasilnya 16,666 dan seterusnya. Ingat, di belakang koma 6. 6 ini merupakan lebih dari 5. Berarti bisa dibulatkan menjadi 16,7. Inilah hasilnya. Persen, jangan lupa. Terus nomor 2-nya coklat. Coklatnya 3 per lusinnya 12 dikali 100%. Nah, 3 kali 100 itu 300 per 12. Berarti 300 dibagi 12 sama dengan 25. Nah, inilah hasilnya persen. Nomor 3, mocha. Mokanya 6 per 12 dikali 100%. 6 kali 100, 600 per atau dibagi 12 sama dengan 50%. Nah, itu hasilnya. Sekarang yang terakhir keju. Keju itu 1 per 12 tinggal dikali 100% sama dengan 1 kali 100 dibagi 12 sama dengan 8,333 dan seterusnya persen. Nah, ini 3 ini kurang dari 5, berarti tetap segini hasilnya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Di area parkir terdapat 60 kendaraan yang terdiri atas 20 mobil sedan dan 10 mobil truk. Sisanya adalah sepeda motor. Berapa persentase motor dari keseluruhan kendaraan yang ada di area parkir? Berarti gini, itu seluruh kendaraan itu ada 60. Nomor 2 ya, 60. Terus mobil sedannya ada 20. Truknya ada 10, berarti 20 tambah 10. Nah, gini, 60 diturunkan, 20 tambah 10
30. Sisa 60 diambil 30 ya 30. Berarti ini 30 itu jumlah sepeda motor. Lalu kita cari presentasinya motor. Sepeda motor 30 per keseluruhan kendaraan ada 60. Tinggal dikali 100%. Kita cari nih. 30 dikali 100. 3000 per atau dibagi 60. Tetap ya. Nih lihat, sini ada 01 kita coret. Di atas juga 1 coret. Sisanya 300 per 6. Tinggal kita cari 300 dibagi 6 adalah 50. 50%. Inilah hasil nomor 2. Lanjut kita cari nomor 3. Soalnya siswa di kelas Siti ada 30 orang. Hari ini guru membagikan hasil ulangan matematika kepada seluruh siswa. Sepertiga siswa mendapat nilai 8, 3 siswa mendapat nilai 6, 8 siswa mendapat nilai 7, 6 siswa mendapat nilai 9, dan 3 siswa mendapat nilai 10. Berapa persen siswa yang mendapat nilai 6? Kita cari. Seluruh siswa ada 30 orang. Yang mendapat nilai 8 itu 1/3. Yang mendapat nilai 6 itu 3 siswa. Yang mendapat nilai 7 itu 8 siswa. Yang mendapat 9, nilai 9 itu 6 siswa. Yang mendapat nilai 10 itu adalah 3 siswa. Nah, kita cari pertanyaannya, berapa persen siswa yang mendapat nilai 6? Yang mendapat nilai 6 itu 3 siswa. 3 per keseluruhan siswanya ada 30. Tinggal dikali 100%. Nah, 3 kali 100 itu 300 per atau dibagi 30. Ingetin ada 0 sama 0, kita coret 1. Sisanya 30 dibagi 3 yaitu 10%. Inilah hasilnya. Selanjutnya, jika digabung berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 7 dan 8? Digabung ya. Nah, ingetin, yang mendapat nilai 7 8 siswa, yang mendapat nilai 8 1/3. Kok 1/3? Nah, kita rubah dulu. 1/3 dikali 30. 1 kali 30 itu 30. Ingetin per 3 atau dibagi 3. 30 dibagi 3 yaitu 10. Berarti 10 siswa yang mendapatkan nilai 8. Kita cari nih. Berarti ditambah yang mendapat nilai 7 itu 8 siswa, ditambah yang mendapat nilai 8 10. 8 tambah 10 18. Kan digabung ya. Baru kita cari 18 per keseluruhan siswa itu 30 dikali 100%. Nah, dikali 18 kali 100 yaitu 1800 dibagi 30. 0 kita coret, sisanya 180 dibagi 3. 60%. Inilah hasilnya. Selanjutnya, berapa persen siswa yang mendapat nilai 9? Yang mendapat nilai 9 itu 6 siswa. Berarti 6 per seluruh siswanya 30 dikali 100%. 6 kali 100 itu 600 dibagi 30. Coret, sisanya 60 dibagi 3 itu 20%. Inilah hasilnya. Lalu nomor selanjutnya, berapa persen siswa yang mendapat nilai 10? Nilai 10 itu ada 3. Kita cari 3 per 30 dikali
100% sama dengan 3 kali 100 sama dengan 300 per atau dibagi 30. Coret, sisanya 30 dibagi 3 sama dengan 10%. Inilah hasilnya. Yang mendapat nilai 6 itu 10%. Yang mendapat nilai 7 dan 8 itu 60%. Yang mendapat nilai 9 20%. Yang mendapat nilai 10 itu 10% juga. Mari kita lanjut ke soal yang paling bawah halaman 127. Benny membeli satu setel seragam sekolah di toko XYZ. Harga satu setel seragam tersebut adalah 120.000. Benny mendapat diskon sebesar 20%. Berapa yang harus dibayar Benny? Nah, kita cari dulu nih. 120.000 dikali 20%. 120.000 ini turunkan 20%, itu artinya 20/100. Nah, 120.000 dikali 20. 12 kali 2 24. Tinggal hitung nolnya ada berapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 per 100 dibagi 100 nih, turunkan sama dengan nolnya ada 2 dibagi nolnya juga ada 2, dicoret aja. Sekarang 24.000 dibagi 1 ya 24.000 hasilnya. Nah, ini potongan harganya, diskonnya 24.000. Berapa yang harus dibayar Benny? Berarti tinggal hanya 120.000 diambil 24.000 sama dengan 96.000. Inilah hasilnya. Jangan lupa pakai RP ya. Nih RP 96.000. Ini deh hasilnya. Lanjut ke nomor 1 halaman 128. Soalnya, ayah membeli celana seharga 150.000. Ayah mendapat diskon 15%. Berapa ayah harus membayar? Seperti soal di atas. 150.000 dikali 15%. Ngetin. 15% itu sama dengan 15/100. Ini dikali 150.000 dikali 15, 2.250.000 hasilnya per 100. Nih, coret deh nolnya 2, ini juga nolnya 2. Sisanya 22.500 dibagi 1, yaitu 22.500. Ini diskonnya nih. Kita cari berapa yang harus dibayar. 150.000 diambil 22.500 sama dengan 127.500. Inilah hasilnya. Jangan lupa pakai RP. Nah, nomor 2, Dayu akan liburan ke Bali bulan depan. Karena memesan tiket lebih awal, ia mendapat potongan sebesar 25%. Harga tiket sebelum diskon adalah Rp600.000. Berapa harga tiket yang harus dibayar Dayu? Harga tiketnya 600.000. Tinggal kita kali 25%. Nah, turunkan 600.000-nya dikali 25%, artinya 25/100. Tinggal dikali 600.000 dikali 25, 15 juta. Per 100. Tinggal kita coret. Sisanya 150 dibagi 1 ya 150.000. Tinggal kita ambil harga awal itu kan 600.000. Ini sudah didiskon 150.000.
ya kan? 600.000 diambil 150.000 sama dengan 450.000. Jangan lupa pakai rupiah Rp. Nah, inilah harga tiket yang harus dibayar oleh Dayung, 450.000. Lanjut kita ke nomor 3. Udin membeli satu set krayon di sebuah toko buku. Ia mendapat potongan sebesar Rp12.000. Jika harga krayon sebelum mendapat potongan adalah 36.000, berapa persen Udin mendapat potongan? Seperti soal sebelumnya. Ada rumusnya. Masih ingatkah kamu? Nah, rumusnya persentase diskon atau potongan harga ya. Sama dengan potongan harga dibagi atau per harga awal. Harga awal dikali 100%. Nah, sini udah ketahuan potongannya itu 12.000. Terus harga awalnya 36.000. Tinggal dikali 100%. Nah, ingetin, kalau ada 0 di bawah dan 0 di atas sama-sama ya dicoret juga. Sisanya 12/36 dikali 100%. Nah, ingetin. Sekarang gini aja deh. 12 dibagi 36 itu harus sama-sama dibagi ya. Nih gini, 12/36. Kalau atasnya dibagi 2, bawahnya juga harus dibagi 2. Kalau atasnya dibagi 3, bawahnya juga bisa dibagi 3 ya. Nah, sekarang gini langsung biar cepet. Langsung dibagi 12. Bawah juga langsung dibagi 12. Sama-sama ya. 12 dibagi 12 ya 1. 36 dibagi 12 berarti 12 kali 1 12, 12 kali 2 24, 12 kali 3 36 berarti 3. Nah, hasilnya 12 bagi 36 itu 1/3. Disederhanakan ya, pecahan ini disederhanakan jadi 1/3 dikali 100%. Ingetin 1 kali 100 itu 100 dibagi 3. 100 dibagi 3 33,333 dan seterusnya persen. Inilah hasilnya. Nah, kalian bisa belajar lagi di rumah dan mencobanya ya. Apakah kalian sudah paham? Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.